Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono Sibanjuntak dengan NIM 5252530008. Di sini saya akan menganalisis satu kasus mengenai menghitung luas bangun datar, yaitu contoh 1, menghitung luas persegi. Nah, pada baris pertama, program meminta kita menggunakan panjang sisi persegi, yaitu masukkan sisi sama dengan load buka kurung input buka kurung tanda petik masukkan panjang sisi persegi. Nah, kita masukkan panjang sisi persegi, tambahkan titik 2. Nah, masuk kita ke baris yang kedua, yaitu rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti kita masukkan luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, pada baris yang ketiga kita tinggal menampilkan, yaitu dengan print buka kurung luas persegi adalah, atau apa yang ingin kita cari. Luas persegi adalah, tambahkan titik 2 terus koma sama luas. Nah, kita cari. Nah, masukkan luas atau masukkan panjang sisi persegi yang ingin kita cari. Contoh 7, yaitu tinggal cari 7. Nah, jawabannya luas persegi adalah 49. Oke. Nah, kita lanjut pada contoh yang kedua, yaitu kita hapus dulu. Masuk kita. Hapus. Masukkan contoh yang kedua, yaitu untuk mencari luas lingkaran. Yaitu yang pertama kita diminta untuk menginput jari-jari lingkaran, yaitu jari sama dengan load sama seperti yang tadi. Yang pertama yaitu buka kurung input terus buka kurung lagi, masukkan kata-kata seperti yang tadi, yaitu masukkan jari-jari lingkaran. Masukkan jari-jari lingkaran. Nah, seperti yang tadi juga, tambahkan titik 2 sama. Oke. Untuk baris yang kedua, buat rumus lingkaran, yaitu luas sama dengan pi kali r kuadrat. Berarti kita buat pi-nya 3,14. Berarti 3,14 dikali jari-jari, yaitu jari-jari. Nah, pada yang ketiga kita tinggal langsung menghasilkannya atau print tanda petik luas lingkaran seperti yang tadi. Luas lingkaran adalah, masukkan titik 2 tanda petik sama koma, lalu
tambahkan luas. Nah, kita cari. Nah, masukkan jari-jari. Kalau kita buat seperti tadi, contohnya 7. Kita cari. Nah, luas lingkaran adalah 153,86. Oke. Dan kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu percabangan. Contoh 1 yaitu kita buat contoh satunya. Menentukan lulus atau tidak. Menentukan lulus atau tidak, kita buat yang pertama. Nilai atau sama dengan float seperti yang tadi. Yang pertama float, terus buka kurung, input, terus buka kurung lagi. Nah, tanda ketik, masukkan nilai ujian. Terus kita buat di sini tanda titik 2. Nah, setelah ini masuk kita ke baris yang kedua. Pada baris yang kedua yaitu nilai berapa yang ingin, atau nilai lebih besar atau sama dengan nilai yang ingin kita buat dia nggak lulus. Contohnya, if nilai sama dengan, contoh kita buat ini 60 atau kita buat aja 75.2. Nah, pada baris yang ketiga kita print dia. Contoh apa yang ingin kita minta. Contohnya selamat Anda lulus gitu. Selamat Anda lulus. Jangan lupa kita buat di sini koma. Terus di sini tanda seru. Terus yang kedua tadi titik 2 print untuk yang tidak lulus. Contohnya, maaf Anda belum lulus. Anda belum lulus. Nah, jangan lupa seperti tadi, tambahkan koma di sini. Tambahkan koma, terus di sini jangan lupa tanda titik. Nah, setelah itu kita cari error. Berarti kita lihat dulu apa yang salah, yaitu di sini titik udah benar. Apalagi di sini tanda serdunya kita dekatkan, koma di sini 75. Oke. Di sini titik 2. Oke. Benar. Coba kalau seperti ini. Nah. Oke, atau yang ini pada line keempat katanya. Kita buat ke sini.
terus tanda salah. Nah, oke, terus cari. Nah, masukkan nilai ujian. Contoh nilai ujiannya 80. Masukkan contoh 80. Nah, di sini dibuat selamat Anda lulus. Berarti kode yang kita masukkan berhasil. Nah, untuk contoh yang kedua kita menentukan bilangan genap atau ganjil. Oke. Langsung saja, yaitu masukkan angka sama dengan in, buka kurung, tanda petik, masukkan angka, tulis aja masukkan angka, titik 2, terus spasi sedikit. Nah, di sini kita kurang menambahkan yang namanya buka kurung input. Oke, terus double. Nah, pada yang kedua yaitu operator persen digunakan untuk mencari sisa pembagi. Oke, kita harus memasukkan yang mau apa yang genap sama yang apanya atau perintah. If angka, masukkan persen, if angka persen sama dengan di sini sama dengan masukkan nilai genapnya. Contoh kita buat 6 dan di sini kita buat 3. Oke, jangan lupa menambahkan titik 2. Nah, langsung di bawahnya print bilangan, karena yang mau kita cari yang pertama adalah bilangan genap, kita tulis saja bilangan genap. Oke, terus yang keempat LC, yaitu kita harus mendekatkan ini. Oke, terus print buka kurung seperti yang di atas, tapi ini dengan ganjil. Bilangan ganjil. Oke, masukkan. Error diminta di sini line keempat. Oke, line keempat titik 2. Mungkin kita lupa buat titik 2. Oke. Nah, masukkan angka. Contoh 6 tadi. 6 bilangan ganjil. Oke, terus kita coba untuk yang tadi kita buat tadi 3. Bilangan kena 6, masukkan angka 3, berarti bilangan yang salah kita coba ini 0, yaitu kita cari masukkan 6, berarti benar 6 bilangan genap. Terus kita ulang lagi, masukkan contoh bilangan ganjilnya 9. Nah, bilangan ganjil berarti kode yang kita masukkan benar. Nah, pada kasus yang ketiga
yaitu perulangan. Contoh 1 yaitu menampilkan angka 1 sampai 5. Oke, kita akan membuat kodenya. Yang pertama, masukkan dulu for, digunakan untuk membuat perulangan. Terus i sama in. Nah, setelah itu masukkan range, masukkanlah angkanya, yaitu contoh 1,6. Terus di belakangnya tanda titik 2, print. Setelah itu lakukan print atau i, print buka kurung i, put. Nah, di sini dibuat 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan. Berarti program mencetak angka dari 1 sampai hingga 5 secara berurutan. Berarti kode yang kita masukkan benar. Nah, lanjut pada contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua yaitu menghitung jumlah angka dari 1 sampai n. Yaitu yang pertama, kita memasukkan batas akhir angka n. Setelah itu kita masukkan variabel jumlah digunakan untuk menampung hasil penjumlahan. Oke. Tadi dikatakan kita memasukkan batas akhir angka n. Berarti n sama dengan in buka kurung input buka kurung tanda petik, masukkan angka n, masukkan angka n, titik 2, kita spasi sedikit. Nah, pada baris yang kedua yaitu masukkan jumlah mulai dari mana, yaitu jumlah mulai dari contohnya 0. Nah, kita buat spasinya atau perintah for i in, atau seperti kode yang tadi range yaitu contohnya mulai dari 1, n tambah 1. Di sini kita buat titik 2, buat juga di sini jumlah plus sama dengan i, karena tadi i-nya 1, n tambah 1. Oke. Yang keenam, print. Kita buat print buka kurung jumlah dari 1 sampai buat tanda petik, setelah itu koma sama n. Terus tanda petik lagi buat adalah tanda petik. Di sini jangan lupa dibuat titik 2 sama di belakang tanda petik koma sama jumlah.
Oke, kita coba. Nah, error. Kita lihat di mana yang error. Pada slide ke-7. Kita buka slide yang ke-7. Kita perhatikan. Kita dekatkan. Oke. Kita coba lagi. Nah, error. Dan pada slide yang ke-7 juga kita lihat lagi. Oke, kita lihat jumlah dari 1 sampai di sini kita lupa membuat tanda petik, terus koma, n, terus setelah n kita enter. Kalau error berarti di sini tanda koma. Kita coba. Nah, masukkan nilai n. Kita masukkan nilai n, contoh kita masukkan saja 8. Nah, jumlah dari 1 sampai 8 adalah 36. Berarti kode yang kita masukkan sudah benar. Sekian hasil dari contoh dari analisis kasus-kasus. Terima kasih.